Para penonton, selamat datang di channel YouTube PSK, Palembang Subkultur. Menceritakan semua tentang aktivitas masyarakat, khususnya yang ada di kota Palembang dan juga di luar Palembang. Pada intinya, mengeksplorasi dari subbudaya yang ada, baik yang ada sebelumnya dan juga sekarang. Viva la Palembang! Peace! Selamat datang di PSK, Palembang Subkultur, channel YouTube kita. Hari ini kita kedatangan Erly, dia seorang voice over. Nah, mungkin ada yang baru tahu istilah voice over. Kita akan bahas langsung tentang voice over, apa itu kan. Nah jadi, apa panggilnya Mbak, apa Erly? Erly ya? Erly aja lah ya. Nama aja. Erly ya. Jadi, kemarin, sebelum-sebelumnya lah ya, kita kan hadir di sebuah studio. Jadi ada kata-kata voice over yang temanku bilang itu udah apa ya naik daun atau apalah ya. Booming ya. Booming bener. Sejak pandemi ini memang booming banget. Bener. Jadi ya apa-apa yang istilahnya di balik layar dengan pekerjaan komputerisasi ya dengan internet segala macam yang akan menjadi peluang seperti itu. Jadi voice over. Nah, Mbak Erly pas aku lihat-lihat bahkan kayak di Google aja udah ratingnya udah 3 besar ya. Iya, voice over. Jadi aku searching voice over Palembang khususnya nih. Karena kan kita di Palembang nih. Jadi ketemu ada Erly apa voice over ya. Nah, jadi penasaran saya nih Erly voice over. Itu gimana bisa istilahnya itu terjun ke dunia voice over kayak gitu dan menjadi seorang profesi? Ya waktu itu kurang lebih tahun 2006 lah Bang ya. 2006. Aku tuh memang suka misalnya ke suatu tempat yang kayak misalnya di bank, di mana tuh di perkantoran. Terus di stasiun, di rumah sakit, ya pokoknya dimanapun aku tuh suka mendengar ada suara orang gitu ya. Aku kira suara ini. Bukan, maksudnya ya ada suara orang yang misalnya menginformasikan sesuatu atau mempromosikan produknya gitu kan Bang ya. Jadi aku tuh dari situ aku tertarik gitu. Apalagi kayak yang kalau kita berada di bank ya Bang, itu di suatu bank tuh kan suka ada nomor antrian gitu ya. Iya benar. Dari situ aku tuh seneng gitu dengernya, terus tertarik gitu ya. Aku ngerasa waduh enak ya kayak mereka itu suaranya ada di mana-mana gitu ya. Jadi memang dari situ aku sudah mulai ada rasa seneng gitu. Jadi ya seiring waktu yang berjalan ya pokoknya seneng gitu ya denger tiap denger suara-suara seperti itu tuh ya. Nah jadi pada tahun 2018 Bang ya. 2018. Aku punya channel YouTube. Channel YouTube ya kayak ala-ala on the spot gitulah Bang. Nah di situ aku nyoba gitu membacakan narasinya gitu. Tapi sebelumnya sorry, aku potong. Sebelumnya tahu itu bahwa itu voice over atau gimana? Itu sebenarnya aku dulu nggak tahu kalau itu namanya voice over ya Bang ya. Aku taunya itu adalah profesi yang memakai jasa suara gitu Bang ya. Jadi aku juga dulu nggak tahu istilah voice over ya. Jadi pada saat itu pokoknya aku buat channel YouTube, aku nyoba baca narasinya, terus aku minta pendapat dari orang-orang sekitar ya. Berarti gimana. ulik-ulik di dunia maya dulu ya. Apa ini kayak gitu kan? Oh berarti ini ternyata voice over dan bagaimana buat untuk produksinya seperti itu. Jadi concern buat on the spot tadi ya? Enggak, pada saat itu aku belum mengulik ya Bang ya. Hanya batas menyenangi ya, belum mencari tahu ya. Tapi memang pada saat itu ada, karena mau buat channel YouTube sendiri, nyoba bacain sendiri, hanya nyoba gitu ya Bang ya. Akhirnya aku nyoba terus minta pendapat lah dari orang sekitar. Kayaknya tanggapannya sih bagus-bagus aja ya Bang ya. Dan dari situ aku mulai
mencoba bagaimana kalau aku menekuni dunia ini gitu ya. Sudah mencoba, aku baru mencari tahu dunia seperti ini apa sih. Aku baru tahu ternyata ini voice over. Ternyata bisa menghasilkan uang ya Bang ya. Jadi bagaimana caranya? Aku cari tahu lagi. Ternyata salah satu caranya bisa gabung di beberapa marketplace. Nah, jadi pada saat itu aku gabung di 2 marketplace ya Bang ya. Ya gabung. Terus ya alhamdulillah sebulan dari gabung itu ada orderan Bang. Orderan. Nah, mulai dari situ lah Bang ya. Mulai dari situ aku mulai tertarik menekuni dunia ini gitu. Terus ya sambil menambah skill, gabung di beberapa komunitas voice over. Terus ya sejak booming ini juga kan banyak yang mengadakan kelas online ya Bang. Nah, udah jadi aku ikutin kelas online juga untuk mengasah kemampuan. 2000 berapa tadi? Dengar tadi awalnya? 2006. Lama juga ya? Iya. 2006 terus 18 baru. Jadi waktu itu hanya sebatas senang-senang aja dengarkan. Saya mengagumi aja, mengagumi. Nah, sejak 2018 itu ketika orang banyak yang memberikan tanggapan bagus tentang suaraku ya, baiklah maksudnya gitu ya. Nah, jadi dari situ aku kepikiran kenapa enggak aku coba kayak mereka ya, mana tahu suaraku juga diperdengarkan seperti mereka gitu. Tapi yang tadi buat YouTube kontennya apa tuh? Yang 2018 tadi? Kayak on the spot Bang. On the spot. Misalnya acara on the spot ya. Tempat terangker di Indonesia seperti itu gitu. Jadi posisinya itu kayak recover ulang ya istilahnya atau gimana? Atau ada sesuatu objek kita buat baru atau gimana tuh? Itu ya suatu objek kita buat baru gitu Bang. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ya lumayan ini ya, lama juga ya jadi inspirasi terus coba-coba akhirnya dalam sampai sekarang. Iya. Nah, jadi istilah voice over. Jadi banyak belum yang paham lah ya istilah voice over. Dan juga siapa sih ininya sebutannya kayak gitu. Nah, jadi kira-kira voice over tuh apa menurut Erli? Voice over itu ya profesi yang berupa voice acting, di mana pelakunya itu berada di belakang layar gitu. Jadi dia memang membacakan narasi, membacakan naskah itu ya tanpa memperlihatkan wajahnya gitu. Jadi pelakunya itu disebut sebagai voice over talent. Talent ya. Voice over talent. Voice over talent. Keren juga tuh ya. Jadi voice over tadi. Nah, jadi sebelumnya itu kan tadi dengar-dengar nih. Mungkin berarti voice over tadi banyak digunakan di bidang-bidang yang luas ya. Maksudnya kebutuhan bidang-bidang bisnis untuk mempromosikan seperti itu kan. Betul. Kira-kira bidang-bidangnya apa aja sih yang ini? Yang kayak tadi apa sih sebutannya? Yang di antaranya perbankan ya. Iya, perbankan. Selain perbankan ada nggak? Hampir rata-rata semua bisnis yang baik di bidang jasa atau mempromosikan produknya itu kan kalau mereka mengiklankan pasti mereka butuh jasa voice over kan. Hampir semua sih kayak perbankan memakai, bahkan kampanye politik pun suka memakai jasa pernah saya dengar. Iya benar. Biasanya coblos nomor berapa gitu kan. Memakai jasa voice over. Mungkin orangnya nggak pede ya kalau misalnya ada juga ya. Jadi ya udahlah kita ambil yang suara yang yang enak didengar, hanyut. Ternyata voice over ya. Ininya talentnya itu ya. Nah cuman kalau menurutku ya, ini kan sebelumnya ada yang seperti kayak dubbing, misalnya di dunia perfilman kayak gitu kan. Kadang-kadang yang film luar negeri, terus di dubbing versi Indonesia kayak gitu kan. Cuman nih kalau kebiasaanku nonton ya, sebenarnya agak kurang ngeresapin ya. Mungkin kenapa ya? Mungkin karena kan udah ditimpain yang nggak sesuai dengan mulut mungkin kan geraknya kayak gitu. Cuman hanya bahasanya aja kan kayak gitu. Nah, kalau kupikir ya,
voice over ini tuh muncul setelah adanya dubbing kayak gitu. Mungkin saudaraan lah kayak gitu. Nah, kira-kira ini kayak beda-beda tipis ya mungkin. Nah, kira-kira apa sih ininya? Bedanya. Bedanya. Takutnya salah orang bilang, oh ini dubbing nih kayak gitu kan. Banyak memang yang nggak paham. Bener kan? Mereka taunya ya kalau bidang suara ya dubbing ya. Padahal memang beda. Kalau voice over ya kayak saya ini mengisi iklan, mengisi company profile seperti itu. Sama-sama voice acting lah. Tapi kalau misalnya untuk dubbing itu memang mengisinya di film rata-rata ya, di film di mana dia harus menyesuaikan karakter peran sama menyesuaikan mimik mulutnya ya gitu. Berarti bahasanya sinkronisasi. Sinkronisasi ya. Dan voice over itu mengiringi seperti itu. Dengan adanya video atau gambar kayak gitu atau produk kayak gitu ya. Iya, bisa juga dikatakan seperti itu. Jadi ya dia pokoknya nggak menyingkronkan suatu mimik wajah seseorang itu. Yang voice over tadi kan. Nah, ini di depan kalian nih pasti ada Lala nih kira-kira nih. Jadi voice over ini pasti kan ada apa istilah itu dapurnya kayak gitu kan. Dapurnya seperti apa. Jadi memang apakah alat-alat ini yang digunakan untuk voice over? Kira-kira yang apa standarnya seperti ini? Ataukah ada yang lain harus berupa studio yang lengkap peralatannya? Bisa nggak jelasin kira-kira nih emang seperti ini ya Pak? Bisa sebutin apa gimana fungsi? Iya, kalau untuk lebih lengkap memang ini kurang ya, memang ada yang lebih lengkap, tapi kalau untuk pekerjaan di rumah ini cukup lah dengan laptop ya, memakai headphone. Headphone ini ya. Sama ini apa? Mic. Iya, sama mic. Mic. Berarti tinggal colok ke laptop dan mic ini juga kayak gitu kan istilahnya dikoneksiin kan kayak gitu kan. Terus tinggal diedit ya. Seperti itu ya supaya buat apa istilahnya tuh mengiringi tadi video tadi ya sebenarnya gitu ya. Berarti sederhana ya kayak gitu ya. Ya, terus juga ruangannya kita butuh yang kedap lah. Ya, kebanyakan para voice over yang ngerjakan pekerjaan ini lebih memilih jam malam. Karena lebih tenang. Lingkungan juga mengganggu, Bang. Iya, benar-benar. Noise berisik-berisik ya. Apalagi yang rumahnya di pinggir jalan. Ada suara kendaraan. Iya, pasti. Itu sangat mengganggu, Bang. Nanti kita pas lagi ngomong ada kebisingan-kebisingan pas pada saat kita ngomong itu tidak diperbolehkan. Asal jangan kentut aja ya. Kalau kentutnya enggak dan kentut nggak enak juga, Bang. Jadi asalkan kentutnya nggak masuk nggak masalah. Iya. Berarti harus diredam ini. Hidungnya yang diredam. Iya, hidungnya diredam. Nah, jadi cukup ini berarti ya. Yang pasti man behind the scene-nya lah ya. Kira-kira. Berarti Mbak? Ya kurang lebih seperti inilah, Bang. Bahkan beberapa channel YouTube pun kadang mau menerima hasil rekaman lewat handphone. Handphone kayak gitu ya. Bisa. Keren juga ya. Istilahnya tuh keterbatasan itu minimalis dan juga istilahnya tuh pokoknya yang pas lah ya untuk pas hasil editing terakhir kayak gitu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah voice over kan berarti dari 2018 dan juga sampai sekarang. Berarti udah 4 tahun lebih lah ya. Iya. Nah, kira-kira nih proyeknya apa aja sih yang pernah dapat orderan kayak gitu? Di mana? Ada dari Bank Indonesia. Bank Sumsel Babel. Gila. Komatsu. OJK. Pertamina juga pernah. Wih, keren-keren nih perusahaannya. Berarti udah banyak dan juga apa ya istilahnya luar biasa kalau aku pikir kayak gitu kan. Kalau udah perusahaan-perusahaan yang apalagi pemerintah punya nih kayak gitu. Jadi makin yakin kita kan bahwa pekerjaan ini istilahnya tuh sangat
memberikan peluang. Benar. Jadi ya apa tuh? Ini kalau kupikir ya, kalau sejauh ini untuk perusahaan-perusahaan yang masih untuk ada promosinya itu memang tetap perlu ya, karena untuk memajukan lah ya, mempromosikan kayak gitu. Dan itu juga sampai sekarang kalau saya lihat kayak gitu. Nah, masalah voice over ini kan misalkan nih salah satu klien kita ini tadi perusahaan pemerintah, taruhlah dia contohnya company profile ya. Company profile itu kurang lebih ya mungkin 2-3 menit ya kayak gitu ya, atau 1 menit kayak gitu. Nah, kira-kira kalau pengerjaan di balik layarnya itu berapa lama lah ya? Misalnya gini, berarti kan kita udah nego-nego segala macam gitu, dapat orderan, deal dengan durasi sekian, berapa lama pengerjaan, pasti dia kan ada ininya kan, penyelesaian. Kira-kira berapa lama ya dengan durasi 2-3 menit kayak gitu? Memang hitungannya menit ya Bang? Iya benar ya. Hitungannya menit benar. 1 menit, 2 menit, 3 menit ya. Biasa company profile itu paling lama ya 4 menitan lah ya. Oke. Di bawah 5 menit, selalu di bawah 5 menit sejauh yang saya terima. Itu memang kalau kita lihat menit ya, tapi untuk pengerjaannya bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Oh. Jadi dikira bukan hasilnya dari terakhir ya. Kadang-kadang memang harus tadi kan memerlukan fokus yang tinggi dan penghayatan ya. Iya, betul Bang. Kalau nggak menjiwain dan husuk, kayaknya orang-orang dengar, wah ini apa ini kan, kurang kena nendang kayak gitu kan, kurang nendang kayak gitu kan. Bang. Terus selain dari pengerjaannya itu memang kadang-kadang memang ada hambatan lah ya. Hambatan-hambatan seperti itu paling ya kayak tadi ya, yang mengganggu konsentrasi yang berisik-berisik tadi ya. Dan itu juga kalau bisa sih dihindarkan kayak gitu kan. Nah, masalah apa tuh, ada nggak kira-kira suka dukanya lah kira-kira voice over ini? Ada, setiap pekerjaan itu pasti ya? Pasti ada suka dukanya. Dari segi suka, ya saya bersyukur karena dari awal saya memang suka ya Bang ya. Dan dari saya ceritakan tadi ya, ternyata bisa terwujud ya. Terus juga ini profesi ternyata bisa dikerjakan di rumah. Jadi itu menurut aku ya profesi yang baik sekali gitu untuk ibu rumah tangga ya. Dimana kita bisa mengasuh anak ya, kita bisa sambil mengawasi anak, kita bisa bekerja, semuanya dilakukan di rumah ya. Masih bisa manage waktu lah ya jadi ya. Kita bisa ngatur waktunya sendiri. Jarang-jarang kalau memang sih harusnya intinya otaknya encer nih kayak gitu kan. Tapi ya keren jadinya kan kayak gitu. Selain kita ada teknik di situ yang dimainkan untuk menjadi profesi kayak gitu kan. Dan itu juga luar biasa seperti itu. Nah, jadi memang menjanjikan ya kira-kira menurut Mbak Herli. Kira-kira berapa tahun ke depan apa tetap kayak gitu? Menurut saya ya Bang ya. Menurut saya sih karena saya sudah sudah berkecimpung di sini, ya saya merasa ya menjanjikan sih Bang. Ya karena untuk produk aja itu tambah banyak ya. Tambah banyak dan mereka ya para produk itu pasti butuh dipromosiin kan. Bagaimana supaya terdengar di telinga masyarakat ya, supaya lebih familiar. Nah, itu salah satunya ya butuh jasa voice over. Nah, dari usaha produk saja sudah memakai jasa voice over. Belum lagi ya seperti kata saya tadi, kalau musim kampanye biasanya juga butuh jasa voice over. Terus juga kalau perusahaan butuh company profile, butuh jasa voice over juga itu kan. Beberapa bidang yang lainnya juga kan memakai jasa voice over. Jadi menurut saya ya menjanjikan sih. Gitu ya. Karena saya juga ya sampai sekarang aman-aman aja. Tadi kelewat ya masalah duka tadi. Duka, iya benar. Selain suka ada juga duka. Ya duka ini kan kita ngadepin berbagai macam karakter orang. Ya maksudnya ada klien gitu. Klien lah ya kita ngadepin. Seperti apa coba? Karakter ya misalnya ada yang mungkin agak
cerewet ya. Cerewet. Oh iya mungkin iya revisinya iya. banyak revisi, kita harus berulang-ulang ngetik gitu kan. Atau juga mungkin dari segi dana. Agak tersendat ya. Oh, dananya maksudnya pas selesai pembayaran kan misalnya lebih dari sebulan lah gitu. Berarti itu kan harus ada perbaikan lah ya. Jadi untuk deal-dealan itu dengan pengalaman yang ada harus inilah ya, supaya untuk lebih maju kayak gitu kan. Kalau ngomong-ngomong nih, angkanya nggak usah perlu. Kalau voice over ini, jadi klien ini kan punya video nih, ya kan? Kita tinggal mengisi suaranya gitu kan. Nah, itu kalau secara komersial itu durasinya misalnya 1 menit itu berapa sih rata-rata yang jadi hitungan untuk biayanya tuh? Atau per detik atau per menit gitu? Bisa juga per kata. Oh, per kata? Iya, ada juga main per kata. Bisa ada yang per paragraf. Ada juga yang per hitungan menit. Oh, per kata berarti nanti kita hitung benar katanya? Iya. Oh, gitu. Aku juga suka main hitungan per kata, ada berapa kata gitu. Jadi penawaran di situ. Kata. Kadang dari klien juga minta harga per katanya berapa sih gitu. Oh, kayak gitu. Dari klien ada juga yang bertanya harga per kata berapa. Ada ini ya, lumayan ya. Sekian berapa digit itu? 6 digit. Per katanya 6 digit. Wah, kaya ya. Enggak. Per kata sampai 6 digit enggak. Bisa jadi sultan. Sultan. Enggak. Sultan itu. Jadi kalau di balik layar tadi berarti Mbak ini kan Mbak Erli cuman suara aja kan kayak gitu kan. Berarti yang kulihat itu suami ya, yang di balik layar ya untuk editing gitu. Iya. Gitu ya. Iya, kadang dibantu suami juga editing. Ya. Kompaknya ya. Kerjasama. Kadang juga ada klien juga yang saya kasih file mentah, maksudnya dalam arti kata suara ini. Oh, sampling? Enggak, maksudnya suara tanpa edit. Oh, gitu. Jadi ya nggak perlu diedit, kadang dari klien yang mengedit sendiri bang. Gitu ya. Oh, mengedit sendiri. Oh, ini ya, bisa hitungan seperti itu ya, dipisah-pisah ya? Iya, kebanyakan saya hanya menyetor suara aja bang. Iya, menyetor suara dari kliennya yang mengedit sendiri. Oh, seperti itu. Mungkin ada apa tuh? Putit-putit usus yang harus pas ya mungkin ya. Iya. Kalau di timeline videonya itu. Kira-kira nih apa tuh? Ini nih kan kalau kulihat ya di Google ya, voice over ini ternyata ada komunitas seperti itu kan. Nah di Palembang ada ya, sudah ada ya? Kalau di Palembang waktu itu ada, cuman sekarang vakum ya. Vakum ya? Kenapa vakum? Padahal kan kita bisa secara ini aja, medsos atau apa. Itu saya kurang paham ya. Kurang paham ya? Kurang paham ya bang ya. Tapi pernah ada ya? Ya pernah ada. Pernah ada, sempat vakum memang. Nah ini Mbak Erli, siapa tahu nih ya dari tontonan ini ada orang-orang yang mau menjadi voice over, mencoba kayak gitu, bisa share-share ataupun apa bahasanya ya, tips-tips untuk menjadi voice over. Kira-kira apa tuh versi Mbak Erli? Tipsnya kalau memang ada kemauan, tipsnya yang pertama gabung untuk mengupgrade ilmu ya. Gabung di beberapa komunitas voice over. Aku waktu itu pertama gabung komunitas Cafe DAI. Cafe DAI. Ya. Bisa di ini apa tuh di ejakan? K. V-nya apa ya? V-nya apa Voltus. Ya? Iya, Voltus. DAI. KVDAI ya. Kepanjangannya Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia. Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia. Di situ juga ya banyak ilmu juga yang didapat. Terus juga ada juga komunitas
HiFoDub. HiFoDub. Di situ komunitasnya lebih fokus ke dubbing. Oke. Nasional itu? Iya, nasional. Oh, nasional. Kalau Cafe Dea itu menyeluruh ya, voiceover, dubbing, announcer. Nah, kalau HiFoDub itu khusus dubbing. Oh, oke. Beberapa komunitas yang lain sih ada. Selain itu tipsnya tadi pertama pokoknya upgrade ilmu supaya gabung lah ya komunitas. Terus kira-kira kalau secara kedua rajin ikut challenge. Sekarang ini kan karena lagi booming, banyak beberapa instansi lah kadang suka ngadain challenge ya. Nah, rajin ikut challenge. Instansi itu sekaligus komersil ya dia? Kayak ikut kompetisi kayak gitu? Iya. Oke. Gitu. Ada hadiahnya juga. Oh, ada hadiahnya. Oke. Iya. Kayak kemarin dari Kemenkraf ya. Oke. Ada juga waktu kemarin kan mempromosikan pariwisata Indonesia. Oh, oke. Ikut itu kemarin? Ya, ikut. Gimana hasilnya? Nggak terpilih. Masa sih? Banyak, Bang. Banyak ya? Banyak. Nasional? Indonesia, Oke. Sekarang ini memang diminati profesi seperti ini kan, jadi banyak yang ikut. Selain itu ikut challenge, komunitas, ya rajin latihan lah. Rajin latihannya dari terus teknik suaranya gitu kan. Terus juga rajin juga share-share karya di media sosial. Gitu. Siapa tahu dari situ kan dilirik oleh klien kayak gitu kan, tertarik sama suara kita, ya, DM kan ke kita gitu. Kadang-kadang klien itu kan intinya suaranya pas dengan video, kadang-kadang untuk masalah entah dia udah lama atau apa kan nggak pola ke situ ya, meskipun ininya juga ya. Emang kadang-kadang ada yang kayak kita bilang, oh ini senior kayak gitu kan. Iya, kita kadang-kadang drop kan kayak gitu kan. Iya, cuman kalau versi saya sih ya, kalau saya lihat itu penting karakteristik suaranya, terus itu ke videonya kena, ya udah cocok lah. Terus itu variatif lah ya, nggak harus di satu bidang yang dibutuhkan kayak gitu kan. Jadi dia bisa fleksibel, dan orang-orang baru menjadi voice over juga bisa percaya diri ya kan, kayak gitu kan. Jadi kira-kira itu ya tipsnya ya, kira-kira. Iya, terus juga kalau misalnya ini jadikan ini profesi ini sebagai sebagai kesenangan lah gitu. Jadi kalau seandainya nggak dapet klien pun ya tetap semangat gitu, tetap semangat untuk mengupgrade ilmu gitu. Berkarya tadi ya, tetap ini. Jangan patah semangat lah gitu. Iya sih, memang sampai sekarang juga kondisi-kondisi itu tetap diperlukan. Selagi diperlukan, eksistensi voice over pasti tetap ada. Saya pikir itu. Jadi Mbak Erli, dari 2018 sampai dengan sekarang tetap eksis ya, bergelut di voice over. Ya pasti punya lah ya misi lagi ke depannya untuk melangkah lebih maju. Kira-kira apa tuh kira-kira misinya? Ya, kalau saya pribadi untuk memajukan profesi saya, pengennya profesi saya nanti pengen lebih ke nasional lah, Bang. Go nasional ya? Iya, go nasional lah, Bang. Habis go nasional langsung internasional nih. Amin. Kita aminkan saja. Terus selain itu? Selain itu juga kami dari beberapa voiceover yang ada di Kota Palembang ingin membuat suatu wadah seperti asosiasi lah untuk voice over Palembang agar lebih kedepannya lebih maju dan lebih dikenal. Berarti welcome lah ya, siapapun itu ya. Berarti nggak harus cewek ya, cowok juga lah ya. Ya, voice over ya cewek dan cowok. Nggak mesti harus cewek. Ya oke. Jadi sudah lengkap lah ya, kita ulik mengenai voice over bersama Erli. Jadi kalau tadi buat nyari info-info yang seperti yang saya sebutin tadi di medsos gitu. Jadi terima kasih Mbak Erli sudah hadir di konten kita hari ini, Palembang Subkultur. Saksikan selalu Palembang Subkultur di YouTube. Oke? Terima kasih Mbak Erli.